Dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan siap patuhi proses hukum. Meski Bupati Pati Sudewo telah batalkan menaikkan pajak bumi bangunan 250%, warga tetap akan menggelar demo besok. Bantuan logistik di depan kantor Bupati terus dikirim warga. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menjanjikan proses hukum atas kematian Prada Luki Namo dilakukan sesuai prosedur dan transparan. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Tifal Solesa bersama Anda hari ini 12 Agustus 2025. Laporan pertama datang dari Jakarta. Istri pesepak bola Pratama Arhan, Aziza Salsa, melaporkan pemilik akun media sosial yang menyebarkan berita bohong atas rumah tangganya ke Barreskrim Polri. Bikin laporan dulu ya. Bikin laporan dulu ya, Bang. Makasih ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, satu-satu. Didampingi pengacara, Aziza Salsa datang ke Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Saat ditanya wartawan soal laporan itu, Aziza tidak memberi jawaban. Namun kepada wartawan, pengacara Aziza pun membenarkan kedatangannya untuk melaporkan kasus penyebaran berita bohong soal kehidupan pribadi kliennya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, satu-satu. Bikin laporan Z atau gimana Z mungkin Z? Aji J. Sebelumnya ayah Azizah yang juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut putrinya Nurul Azizah melaporkan pemilik akun media sosial karena sejumlah akun medsos sering menyebarkan berita bohong soal kehidupan pribadi putrinya. Andre bilang laporan ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial. Anak saya Aziza juga ingin melaporkan akun yang menyebar fitnah ya. Ini supaya pelajaran lah. Nanti pengacaranya yang akan melaporkan supaya ini kan sudah berkali-kali anak saya memberikan laporan lalu minta maaf, nangis-nangis, kita cabut laporan. Jadi bahkan ada juga yang soal video juga sudah diproses, akhirnya minta maaf juga ya. Jadi sehingga hukuman yang bersangkutan juga dikurangi banyak sekali. Kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, untuk bepergian ke luar negeri di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicegah bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 6 bulan ke depan. Tak hanya Yakut, KPK juga meminta pencegahan ke luar negeri untuk staf sus Yakut dan juga seorang pihak swasta pemilik tur haji dan umroh. Sebelumnya, KPK telah menaikkan status kasus korupsi kuota haji ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024
kemudian saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengungkapkan baru mengetahui dari media massa perihal pencegahan dirinya dan 2 orang lain ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama era Jokowi ini menyebut akan bertanggung jawab mematuhi proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Respons ini disampaikan oleh juru bicara Yakut, Ana Hasbi, melalui pesan tertulis. Gus Yakut menegaskan bahwa keberadaan di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil. Gus Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka sambil memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Usai memeriksa mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Holil Qomas, KPK menaikkan kasus korupsi kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, KPK juga sudah mencegah Yakut ke luar negeri. KPK sejauh ini belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih menyelidiki salah satunya pemberi perintah kebijakan pengubahan kuota haji reguler dan kuota haji khusus tahun 2024. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum dari yang seharusnya 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Karena ada pergeseran menjadi 50-50 atau 10.000, tentunya juga ada pergeseran di situ. Nah, di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Maki menduga ada permainan pungutan liar dalam penambahan kuota haji khusus pada tahun 2024. Maki menyebut ada pungli sebesar 75 juta rupiah per jemaah haji untuk mendapat kuota haji khusus. Adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas pada 7 Agustus 2025 sebagai saksi. Dalam pemeriksaan, KPK mendalami soal pengurangan kuota haji reguler dan penambahan kuota haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Yakut menyebut sudah memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK soal kuota haji 2024. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan, ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala hal bagian kuota tahun lalu. Gitu ya, terima kasih. KPK kini telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk bepergian ke luar negeri demi keperluan penyidikan. KPK juga berencana akan kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dalam tahap penyidikan. Tim Liputan, Kompas TV. KPK telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk bepergian ke luar negeri. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV di KPK, Rahma Piliang dan Yogi Syahrevi. Rahma,
Kasus korupsi kuota haji kan sudah naik penyidikan, sudah ada juga yang dicegah ke luar negeri ada 3 orang. Sudah ada informasi kapankah KPK akan menetapkan sebagai tersangka? Iya, Cindy dan juga saudara, tentunya kapan KPK akan menetapkan tersangka dari kasus korupsi kuota haji 2024 ini masih kita tunggu begitu ya, karena memang kalau kita melihat bagaimana dengan jalannya untuk dari kasus kuota haji 2024 ini baru saja dinaikkan begitu pada Sabtu lalu, menaik ke tahap penyidikan. Dan tadi juga dari juru bicara KPK ini menyebutkan bahwa ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri begitu, yang termasuk adalah mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil Qomas, dan juga ada 2 orang lainnya, di mana itu adalah dari pengusaha travel haji atau dari pihak swasta, yaitu adalah Fuad Hasan Mansur dan staf sus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz. Untuk dari pencegahan ke luar negeri ini memang merupakan salah satu langkah dari KPK untuk mendalami terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini, juga akan mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti hingga nantinya bisa menentukan siapakah tersangka dari kasus korupsi ini, Cindy dan juga saudara. Nah, memang kita ketahui bahwa dari KPK ini baru saja menaikkan begitu ya, pada Sabtu lalu menaikkan ke tahap penyidikan, walaupun ini belum ada tersangkanya, tapi KPK ini menjemput bahwa memang sudah ada dugaan tindak pidana korupsi, makanya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan hingga saat ini memang yang kita tunggu sebenarnya adalah untuk siapa yang kita tunggu sebenarnya adalah bagaimana dengan KPK ini mengusut siapakah yang menyuruh atau siapakah yang memberi perintah terkait dengan kuota haji 2024 ini, di mana kalau dari KPK menyebutkan bahwa dari dugaan korupsinya adalah adanya penyelewengan dari penambahan jumlah kuota haji khusus begitu, Cindy. Nah, kalau kita melihat juga, Cindy juga saudara, untuk dari penyelewengan kuota ini adalah adanya tambahan 20.000 kuota untuk jemaah haji khusus, dan yang seharusnya Cindy dan juga saudara untuk kuota haji ini ada proporsinya begitu, 92% untuk kuota haji reguler dan hanya 8% untuk kuota haji khusus. Namun ini ada penyelewengan di mana ini menjadi 50-50, Cindy. Inilah yang akan diusut oleh KPK, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh KPK atau ditempuh oleh KPK adalah untuk pelarangan dari 3 orang tadi yang saya sebutkan, dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan juga dari pihak swasta Fuad Hasan Mansur, dan juga stafsus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz. Dan nantinya ini juga sebagai dari langkah KPK kalau semisalnya ada pemeriksaan lebih lanjut dan juga permintaan keterangan lebih lanjut begitu kepada 3 pihak ini, maka akan lebih mudah bagi KPK jika dari 3 pihak ini berada di Indonesia. Memang saat ini untuk terakhir dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini sudah diperiksa begitu sebagai pada tahap penyelidikan, namun nantinya KPK ini akan memeriksa kembali Yakut Khalil Qomas sebagai saksi begitu ya dalam tahap penyidikan. Namun dari KPK ini masih belum memberitahu kapan untuk dari Yakut Khalil Qomas ini akan diperiksa. Kita akan menunggu kapan ada pemeriksaan lanjutan dan siapakah tersangka dari kasus kuota haji 2024 ini, Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Gisha Revi, terima kasih atas laporan Anda. Sesaat lagi di Kompas Petang, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan menjanjikan proses hukum atas kematian Prada Lukinamo dilakukan sesuai prosedur dan transparan. Meski Bupati Pati Sudewo telah batalkan kenaikan pajak bumi bangunan 250%, warga tetap akan menggelar demo besok. Bantuan logistik di depan kantor Bupati terus dikirim warga. Bertemu kembali, pemerintah melalui Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan proses hukum atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo dilakukan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku. Lewat pesan tertulis, Menko Budi menyatakan pemerintah hadir
untuk memastikan penanganan kasus Prada Luki berjalan transparan. Menurutnya, peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan, disiplin, dan kehormatan prajurit. Via pesan tertulis, Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan pemerintah memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku. Kemenko Polhukam terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak TNI memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses hukum terhadap 20 tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Syafril Saputra Namo diusut secara adil dan tuntas. Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa mendatang. Ia juga mendorong evaluasi mekanisme pembinaan di lingkungan TNI. Ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya, dan mekanisme yang ada harus dievaluasi, jangan sampai terulang lagi. Tangis histeris Sepriana Paulina Merpe, ibunda Prada Luki Namo, pecah saat Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budiakto, tiba di kediamannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sambil bersujud, Sepriana memohon agar kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan putranya dapat diusut hingga tuntas. Hingga kini 20 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo. Terkait peran dari satu perwira TNI yang juga menjadi tersangka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan masih mendalami perannya. Apakah berkaitan dengan pengawasan atau soal perizinan? Pada leveling tertentu, regu, peleton, kompi, dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Sehingga sekali lagi itu masih dalam proses. Kasus yang menewaskan Prada Luki Namo menjadi sorotan ketika dugaan penganiayaan terjadi di Asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai penyidikan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal agar penanganannya bisa berjalan secara objektif dan transparan. Sebagai bentuk keterbukaan dari proses pengusutan ini, sehingga orang tidak mereka-reka apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua juga supaya tidak ada usaha untuk menghilangkan bukti, tidak ada usaha untuk melakukan semacam penghalangan terhadap proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan. Dan sebaiknya proses penyelidikan internal militer itu dilakukan bersama dengan lembaga eksternal, setidaknya lembaga seperti Komnas HAM misalnya, untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan cara-cara yang objektif, untuk memastikan bahwa hasil akhir dari proses pengusutan ini benar-benar memberikan keadilan pada keluarga Prada Luki. Meski 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, keluarga Prada Luki meminta agar penanganan kasus ini dapat berlangsung transparan. Kakak kandung Prada Luki, Novilda Luciana Hetinina Namo, meminta agar para pelaku dapat dihukum secara adil tanpa ada pihak yang melindungi. Kami keluarga juga akan mengawal proses hukum untuk para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jangan sampai ke depannya itu dibalik lagi, dilindungi lagi. Karena kita tidak tahu Mas. Ini juga kita berhubungan dengan institusi yang besar juga. Jadi ya saya berharap pihak TNI
bisa memproses secara terang-terangan karena ini menyangkut nyawa. Mungkin yang lain bisa diam, tetapi saya punya mama terutama kami tidak bisa diam. Prada Luki Sepril Saputra Namo yang baru 2 bulan bertugas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu. Prada Luki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Meski sempat mendapatkan perawatan medis selama 4 hari di RSUD Airamo, nyawa Prada Luki tidak terselamatkan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo? Bagaimana memastikan aturan hukum yang tepat dan adil ketika penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tak hanya dilakukan oleh anggota TNI, tapi juga terjadi di dalam lingkungan institusi TNI. Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan Julius Ibrani, Ketua PBHI. Selamat petang semua. Selamat petang, terima kasih Oleh. Okay. Selamat malam Pak Julius. Oke, saya ke Mas Julius dulu ya. Mas Julius, ini kan artinya tinggal pemberkasan dan juga nanti akan peradilan. Kalau berkaca dari penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah Anda meyakini di peradilan militer akan bisa menjatuhkan hukuman yang pantas sesuai keinginan keluarga? Tentu tidak. Ada beberapa indikator. Pertama adalah ini bukan kasus, bukan satu kasus saja ya. Sebelumnya kita mendengar di tahun 2022, tahun 2024 ada kasus Prada Joshua, ada kasus Prada Indra gitu ya. Yang dua-duanya ketika itu diawali dengan narasi yang fiktif. Ada yang bilang main futsal kena jantungan, lalu jatuh dari pohon dan segala macamnya. Nah, pola-pola merekayasa meninggalnya prajurit kita, aset bangsa kita, calon pahlawan kita, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena indikator lingkup peradilannya itu lingkup peradilan yang memang tidak bisa atau sulit untuk dilakukan transparansi. Kenapa? Karena ini peradilan militer, di mana unsur komando masih ada di dalam penanganannya. Jadi kalau dari awalnya saja, dari hulunya saja sudah tergambarkan, terkonsep seperti ini secara regulasi, maka sulit untuk mengharapkan keadilan di belakang. Itu berbeda misalnya ketika diawali pemeriksaan awal dan segala macamnya sudah melibatkan institusi lain. Let's say ada Jampit Mil, ya dia bisa bekerja sama dengan kejaksaan dan itu sudah terinstitusionalisasi di kejaksaan. Itu lain ceritanya. Pasti keterbukaannya dan juga keterlibatan pihak eksternalnya itu terjamin. Sehingga di ujung di hilirnya keadilan itu bisa dipegang, kan begitu? Nah kalau misalnya ada ketidakyakinan nih dari Mas Julius, nah kalau gitu Kang Oleh, bagaimana Anda dari Komisi 1 di peradilan militer nantinya bisa memastikan kalau semua prosesnya akan transparan dan ya hukuman yang dijatuhkan akan bisa sesuai dengan keinginan dari keluarga? Tentu pertama saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bang Julius. Bang Julius mewakili sebagai kelompok masyarakat yang quote and quote ya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi yang serupa yang pada akhirnya tidak berujung dengan rasa ketidakadilan. Namun demikian ini TNI makin hari bertransformasi dan bagaimana juga TNI melakukan perbaikan-perbaikan baik ke dalam maupun ke luar. Nah, kalau dilihat Prada Luki, kita bisa menghormati dan tentunya juga bisa mengapresiasi sekaligus memberikan sebuah satu dorongan, dukungan, kepercayaan pada TNI untuk mengusut secara tuntas dengan setransparan-transparannya. Nah itu seperti apa dukungannya, Pak? Kita melihat bahwa transparannya TNI sekarang sudah mulai kelihatan. Ada 20 orang terlibat dan hari ini kemarin 4 ditetapkan tersangka. Kemudian maju lagi hari ini sudah naik lagi 20 tersangka. Artinya ada itikat baik dari TNI. Mendengar betul dan merasakan betul perasaan keluarga korban itu sendiri. Nah, kami DPR merekomendasikan bahwasanya bagaimana ini
menjadi alarm Prada Luki ini, kematian Prada Luki itu menjadi alarm untuk apa? Pertama, mengevaluasi SOP. Kalaulah perpeloncoan tadi yang berita-berita sebelumnya menyampaikan, apakah perlu, kalau memang misal masih perlu, apakah bisa dipukul rata semua daerah? Oke. Karena memang daerah Jabar, daerah Sulawesi, daerah Papua, daerah NTT kan berbeda-beda. Sehingga emosionalnya juga berbeda-beda. Nah, ini perlu tinjauan secara khusus terhadap SOP. Yang kedua, perlu ada efek jera. Karena SOP yang bagus tanpa ada efek jera terhadap pelaku yang sama, rasa-rasanya SOP apapun tidak akan berhasil. Ini untuk SOP untuk efek jera itu. Kita tanya dulu ke Mas Julius. Nah, dengan ya tadi berbagai catatan yang juga sudah disampaikan oleh Kang Oleh Soleh, memastikan lagi transparansinya di sebuah peradilan militer. Kalau lembaga eksternal harus memang turun di situ untuk mengawalnya, siapa saja yang bisa? Tentu di sini yang satu jadi indikator dengan kasus-kasus lainnya, kami selalu lihat ada keterlibatan senior atau pimpinan atau perwira, selalu seperti itu. Gitu. Di dalam institusi yang memiliki garis komando yang kuat, pemeriksaan antara perwira dan juga prajurit ini selalu mengalami ketimpangan dan perbedaan. Kalau sudah terstruktur seperti ini, maka paling tidak dia harus melibatkan Komnas HAM di situ. Itu satu, penting. Yang kedua, dia melibatkan akademisi yang memang memahami, kalau tadi Bang Oleh Soleh cerita tentang kultur, maka dia memahami kultur atau budaya di dalam TNI kita. Memahami struktur di dalam TNI kita, termasuk apabila terjadi kekerasan-kekerasan di dalam pendidikan, di dalam barak militer dan segala macamnya. Sehingga perspektifnya itu menjadi lengkap. Nah, kelengkapan perspektif inilah jaminan bahwa keadilan itu akan terpenuhi. Kalau sementara masih tetap mengerucut tim yang kemarin memeriksa dan tim yang sekarang, meskipun tadi Bang Oleh Soleh betul telah ada progres yang begitu positif, tetapi kalau timnya masih sama, maka kepercayaan masih kurang maksimal. Itu tidak bisa dipungkiri. Masih masalah transparansi itu. Keterlibatan pihak eksternal menjadi jaminan. Nah soal transparansi ini, Kang Oleh, Menko Polhukam sudah menjamin akan ada transparansi, tapi sampai saat ini identitas 20 tersangka masih belum dirilis. Komisi 1 akan mendorong agar itu dibuka. Pada prinsipnya kita bisa memahami bagaimana timeline waktu yang sangat tepat. Tentu kita tidak serta-merta kita harus buru-buru atau menuduh secara radikal terhadap proses ini, gak begitu juga. Karena pada dasarnya saya yakin dan percaya ada kemajuan dan ada komitmen TNI untuk bertransformasi. Ada kemauan TNI juga untuk mendengarkan aspirasi. Saya bukan berarti saya ada hal subjektivitas, tidak. Karena memang kita lihat dan kita jujur lah. Kalau gitu kita lanjutkan dulu ke Mas Julius. Mas Julius tadi juga sempat disinggung soal sebenarnya sudah ada progres, tapi cukup nggak? Dan ini juga 20 tersangka, apakah cukup sampai situ? Di sini kan ada perwira juga yang ditetapkan jadi tersangka karena memberikan kesempatan. Tanggung jawabnya cukup sampai di situ, atau yang atasnya lagi juga harus diminta pertanggungjawaban? Tentu di dalam unsur komando, lembaga yang unsur komandonya itu sangat kuat gitu ya, seperti TNI, maka pengawasan itu melekat. Yang artinya apabila terjadi kesalahan di level bawah sebagian ke bawah, maka atasannya itu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenang, tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi kekerasan. Berarti sampai tingkat mana, Mas, kalau di sini? Apabila paling tidak 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Paling tidak 2 tingkat di atas Prada Luki harus bertanggung jawab, karena itulah yang kemudian tanda kutip apabila tentara-tentara kita melakukan operasi bersama pimpinannya, bersama komandonya, itu semua satu komando dan pertanggungjawaban ada di komando tertinggi paling tidak 2 tingkat di atasnya. Gitu. Nah, ini juga terjadi sehari-hari karena sehari-harinya tentara kita latihan, tentara kita beraktivitas itu menggambarkan pada saat mereka bertugas untuk menjaga keutuhan NKRI baik di dalam ataupun di luar. Apabila di dalam kita kecolongan, bisa dipastikan di luar kecolongan. Nah, ini yang kami khawatirkan. Jadi nyawa Prada Luki ini menggambarkan bagaimana kondisi sistem pertahanan dan ketahanan kita
di tangan TNI saat ini. Apabila ini tidak dapat diberesi secara transparan, kita tidak melihat bagaimana perbaikan sistemnya, perbaikan strukturnya, perbaikan kultur. Kekerasan itu paling penting, termasuk perbaikan sistem peradilan yang masih di bawah Undang-Undang 3197 yang sudah sangat kadaluarsa itu. Ini juga belum bisa menjamin tidak terulang kembali, gitu. Oke, transparansi itu yang terus ditekankan juga oleh keluarga dari korban. Mas Julius dan juga Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Kami kembali sebentar lagi. Meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan 250%, warga tetap akan menggelar demo besok. Bantuan logistik di depan kantor Bupati terus dikirim warga. Lalu apa yang dituntut warga Pati? Laporan langsungnya sebentar lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diguyur hujan deras, perumahan Galaksi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, banjir. Ketinggian air bervariasi, mulai 30 hingga 40 cm. Ketinggian air yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan ini mencapai sekitar 30 hingga 40 cm. Sejumlah kendaraan roda 4 yang melintas terpaksa putar balik untuk mencari jalan alternatif. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir diduga buruknya drainase di sejumlah ruas jalan. Karena tadinya ini kan tanahnya tanah ini kayak rawa gitu. Jadi seluruh Galaksi itu daerah itu sampai ke BGP, sampai ke gereja, sampai ke ujung sana ya pasti. Gitu ya. Hujan lah pokoknya. Udah gitu salurannya kurang bagus juga ya? Salurannya. Kami ajak Anda ke Jawa Tengah. Donasi untuk mendukung demo menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo terus mengalir. Petani pisang turut mengirimkan ratusan tandan pisang untuk logistik aksi demo 13 Agustus besok. Gerakan protes kini sudah menyentuh lapisan warga desa di Kabupaten Pati. Warga desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu mengirimkan 3 pickup pisang. Warga dari desa penghasil pisang terbesar di Pati ini berpartisipasi dengan berdonasi untuk aksi 13 Agustus. Hingga kini jumlah donasi dari warga berupa air mineral diperkirakan sudah mencapai 12.000 kardus. Selain itu warga juga mengirim berbagai bantuan berupa makanan ringan. Kami selaku warga termasuk rakyat Pati memberikan dukungan moral dengan cara mendonasikan hasil bumi kita, karena di desa kita itu di desa Gunung Sari termasuk salah satu penghasil pisang terbesar di Kabupaten Pati. Sejumlah karangan bunga juga berjajar di posko donasi unjuk rasa di alun-alun Pati mendukung aksi unjuk rasa meminta Bupati Sudewo mengundurkan diri. Desakan mundurnya Sudewo karena warga menilai sejumlah kebijakan dianggap kontroversial dan cenderung arogan dalam memimpin pemerintahan. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, polisi menyiapkan lebih dari 2.500 personel gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati. Tidak bisa mimpin Pati, tidak bisa menjalankan pemerintahan di Pati secara baik. Satu, pajak dinaikkan kemudian dibatalkan. Kemudian untuk 5 hari kerja itu 6 hari ganti 5 hari kemudian balik lagi. Kami nggak suka pemimpin yang dolanan gitu, bikin kacau, bikin bingung rakyatnya. Estimasinya kira-kira 3 kali lipat dari jumlah tantangan dia. 150 ribu lebih.
Rencana aksi demo oleh warga Pati, Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah melakukan pemetaan untuk membantu Polres Pati dalam mengamankan aksi demo masyarakat Pati. Polda Jawa Tengah akan mengirimkan personel membantu pengamanan di sekitar lokasi. Seluruh fungsi dari lalu lintas hingga satuan serse dikirimkan membantu agar aksi berjalan kondusif. Karena pada tanggal 13 Agustus ke depan ini bahwa masyarakat Pati akan melaksanakan demo di kantor Bupati atau di kantor DPR. Kita dari Polda Jawa Tengah mempersiapkan personil melakukan kegiatan BKO kepada Polresta Pati termasuk Polres jajaran di sekitar Pati, dan diharapkan nanti pada saat pelaksanaan pengamanan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada Bupati dengan lancar. Juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan. Pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 hingga 250% tak menghentikan rencana masyarakat Pati untuk menggelar demonstrasi besar memprotes Bupati Pati, Sudewo. Gelombang donasi masih berdatangan ke posko menjelang demo yang akan berlangsung besok. Lebih dari 10.000 kardus air mineral sudah terkumpul untuk logistik aksi unjuk rasa yang akan diikuti puluhan ribu orang dari berbagai penjuru Kabupaten Pati. Tumpukannya dari depan pendopo, sisi barat, sisi timur penuh, terus di depan gedung DPRD juga penuh, terus di area Simpang 5 sudah separuh penuh dengan air mineral. Tuntutannya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Bupati Pati, Sudewo, sempat meninjau situasi warga di posko penggalangan donasi di sekitar alun-alun Pati. Sejumlah warga menyoraki dan sempat ada lemparan botol yang nyaris mengenai Bupati Pati. Sementara itu, menanggapi aksi yang akan tetap digelar, Sudewo menduga aksi warga Pati ditunggangi oleh kepentingan politik. Ya, PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya akomodir. Tidak hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah, kan sudah saya akomodir juga. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi? Maka saya ngajak itu supaya dia nahan diri menciptakan suasana damai. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Demo awalnya dipicu pernyataan Bupati Pati, Sudewo, yang tak masalah di demo akibat kenaikan pajak bumi bangunan sebesar 250%. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Meski dibatalkan, belakangan dukungan aksi demonstrasi mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari petani hingga mantan karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati yang kehilangan pekerjaan dampak efisiensi ala Bupati Pati, Sadewo. Demo akan digelar Rabu 13 Agustus 2025 dengan tuntutan mendesak Sudewo lengser dari jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita tinjau jelang demonstrasi warga Pati lewat laporan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Selain menuntut Bupati mundur, hal apa lagi yang dituntut oleh demonstran ini, Iwan? Ya, selamat petang, Tifal dan saudara. Memang benar, meskipun Bupati Pati sudah membatalkan kebijakan tentang kenaikan pajak PBB P2 250%, serta mengembalikan lagi sekolah untuk anak sekolah ini menjadi 6 hari lagi, ini ternyata gelombang demonstrasi yang direncanakan akan berlangsung besok pagi ini masih terus berdatangan. Terlihat di posko yang berada di belakang saya ini, posko untuk donasi kegiatan demonstrasi besok ini masih ramai dikunjungi oleh para warga yang mendonasikan harta benda untuk pelaksanaan demo besok. Tidak hanya itu, warga juga banyak yang mengirimkan makanan seperti buah-buahan dan makanan ringan lainnya untuk keberlangsungan
aksi unjuk rasa besok. Memang Rival, bahwa aksi unjuk rasa ini memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan sejak Bupati mencabut kebijakan untuk menaikkan pajak ini, ternyata tidak menyurutkan dari semangat para warga masyarakat untuk tetap menggelar aksi unjuk rasa besok pagi. Buktinya adalah dengan masih banyaknya donasi yang datang dan juga tumpukan air mineral yang sudah lebih dari 10.000 kasus ini hampir memenuhi seluruh pojok alun-alun di Kabupaten Pati. Nah, warga juga ingin membuktikan kepada Bupati bahwa yang saat itu menyampaikan 50.000 orang akan diterima. Nah, untuk warga ini rencananya akan lebih dari itu. Dia berjanji bahwa akan ada lebih dari 50.000 warga Pati yang akan mendatangi pendopo ataupun di alun-alun Pati di besok. Jadi warga tuntutannya saat ini adalah memohon kepada Bupati untuk dengan hormat minta untuk bisa mundur dengan sendirinya. Seperti itu, Pak. Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dapat penjagaan oleh TNI. Informasinya usai jeda. Kembali bersama kami, Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mendapat penjagaan TNI dari Kodam 4 Diponegoro. Nantinya personel ini bakal berjaga di kantor Kejaksaan. Apel gelar kesiapan digelar di kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang. Apel kesiapan dipimpin langsung Pangdam 4 Diponegoro, Maijen Akhiruddin Darojat, didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY. Pangdam 4 Diponegoro menegaskan jumlah personel yang diturunkan untuk pengamanan bergantung kebutuhan kejaksaan. Pihaknya siap membantu memberi keamanan di lingkungan kejaksaan. Terkait personil yang disiapkan, jadi kami menyesuaikan dengan kebutuhan atau dinamika yang ada di lapangan. Jadi nanti masing-masing kejaksaan negeri akan berkoordinasi dengan Dandim. Apabila ada hal-hal yang membutuhkan terkait pengamanan, kita akan siapkan. Jumlahnya relatif tergantung dengan situasi dan kondisi. Sinergitas dan koordinasi dengan antara nasional Indonesia dan kejaksaan semangatnya semangat adil. Jadi secara khusus untuk meningkatkan pelayanan publik kejaksaan. Saudara, 3 kader PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia. Kubu PSI menyebut segera membahas posisi struktural mereka di partai. Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak ambil pusing soal adanya 3 mantan anggota DPRD dari PDIP yang memutuskan bergabung dengan PSI. Puan mengatakan keputusan untuk pindah partai merupakan hak masing-masing orang. Kalau kemudian seseorang atau 3 orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja. 3 kader PDIP yang juga mantan anggota DPRD Solo yang pindah jadi anggota PSI adalah Ginda Ferah Triawan, Dia Retno Pratiwi, dan Wawanto. PSI menyambut masuknya ketiga orang tersebut dengan tangan terbuka karena ketiganya memiliki pengalaman berharga di politik. DPC PDI Perjuangan Solo tidak mempermasalahkan kepindahan 3 kadernya. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo bilang perpindahan kader itu tidak akan menggerus suara PDIP di Solo. Kami terus berdiskusi di mana posisi pasnya beliau-beliau ini yang masuk. Dan sepertinya arahnya akan masuk di struktur DPD PSI Solo. Hampir semuanya, semua teman-teman kader baru yang masuk, yang login, kami tentu apresiasi, kami sambut dengan gembira. Karena mereka sudah memutuskan untuk bergabung di rumah yang sama, namanya PSI, tentu ini menjadi kabar baik dan amunisi baru, energi baru bagi kami. Dia tidak membuat surat juga. Kalau saya bertiga itu nggak ada artinya kok untuk di PDI Perjuangan. Dengan hilangnya 3 ex kader ini
menggerus suara PDI nggak? Enggak. Karena satu, punya masalah semua itu. Kami juga mencermati Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memamerkan momen bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Video ini yang diunggah Gibran via akun Instagram pribadinya menunjukkan Gibran menyalami para menteri, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia juga menandai secara khusus momen bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Video itu diunggah Gibran usai ramai di media sosial dirinya tidak menyalami jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya beredar video Wapres Gibran terlihat melewati 4 Menteri Kabinet Merah Putih yang telah hadir. Mulai dari Menko AHY, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, hingga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina, mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK meski belum jalani eksekusi. Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda. Saatnya ke diskusi utama Kompas Petang, Saudara. Terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina, mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Setelah hampir 6 tahun ia tidak dieksekusi kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sylvester baru mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasasi Sylvester telah dibacakan 16 September 2019. Di tingkat kasasi, relawan Jokowi ini tetap dinyatakan bersalah telah melakukan fitnah dan hukumannya diperberat menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Kami kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tercantum permohonan PK dengan terdakwa Sylvester Matutina dalam kasus pencemaran nama baik. Yang perlu dipahami, Saudara, syarat permohonan peninjauan kembali atau PK dalam perkara pidana menurut pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ada novum atau bukti baru, adanya kekhilafan hakim dalam putusan, atau putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan. Menanggapi belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Sylvester Matutina, Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rahman mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera melaksanakan putusan kasasi, yakni pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Sylvester yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Mengenai PK yang diajukan Sylvester, Komjak menilai jaksa tidak perlu menunggu putusan PK untuk melaksanakan eksekusi. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih terus memonitor perkembangan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Sylvester oleh jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Upaya eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Eksekusi tak juga diterapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terpidana Sylvester Matutina yang justru mengajukan peninjauan kembali perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat jaksa seolah tidak berani mengeksekusi Sylvester, dan bisakah seorang terdakwa yang belum menjalani masa pidana mengajukan PK? Kami akan diskusikan bersama para narasumber. 2 narasumber bergabung di studio Kompas TV kali ini. Ada terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Baik.
Mas Tefal. Terima kasih sudah hadir. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Prof Jamin, dengan Tifal apa kabar? Sore Tifa, baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Roy, seolah ada ketidakberanian. Kenapa disebut tidak berani? Karena sampai sekarang vonisnya dari Sylvester yang sudah ingkrah itu tak kunjung dilakukan oleh jaksa. Menurut Anda, kalau dari pandangan Anda pribadi, kenapa kok sampai sekarang belum juga dieksekusi nih? Ya jangankan saya, ya orang-orang yang sangat mengerti hukum, ya kayak dewanya hukum di Indonesia, Prof Mahfud misalnya juga kan mengatakan ini harus dieksekusi gitu loh. Dan bahkan beliau juga komentar mau ada PK peninjauan kembali atau tidak. Padahal kan PK itu syarat-syaratnya kan tadi ada novum atau ada kelalaian hakim, kemudian ada misalnya pemberlakuan putusan yang melebihi. Itu kan tidak ada semua. Dan yang jelas dia harus masuk duluan. Karena dia belum masuk duluan, ya lucu saja kalau kemudian tidak atau belum diberlakukannya eksekusinya. Makanya saya juga salut terhadap Komisi Kejaksaan tadi, Wakil Komjak, harus diberlakukan. Makanya kalaupun itu dilakukan atau ada permintaan PK, ya sekarang kan PK, kemarin kan kita juga dengar Mas Tifal katanya dimintain amnesti, ya itu lucu-lucuan semua gitu, belum menjalankan. Dan Anda menangkap juga kesannya tidak berani atau ada kesan lain di sini? Pasti juga tidak berani karena sebenarnya kalau dikatakan berkas belum masuk ya, kalau kita lihat kan ini kan sudah zaman online, sudah zaman serba terbuka. Kalau kita lihat di website Kepaniteraan Mahkamah Agung, itu juga jelas bahwa tanggal kirim ke pengadilan pengaju, artinya Mahkamah Agung itu juga kemudian mencatat di sini, itu sudah semenjak Senin 9 September 2019. Jadi sudah lama banget ini memang harusnya dieksekusi. Kenapa tidak? Ya tanyakan kepada orang besar yang ada di balik dia. Ini orang besarnya siapa lagi? Orang besarnya, spekulasi baru lagi nih, Bang. Nuduh orang besar, ya. Tapi kemudian ternyata dirinya yang punya orang besar mungkin ya. Mungkin badannya krempeng, tapi orangnya besar. Sampai disinggung orang besar nih Bang Andi. Ya ini fitnah lagi nih, nggak masuk akal lah. Kalau yang dimaksud beliau itu kan Pak Jokowi. Loh. Ya kan krempeng kan tinggal. Ya enggak lah. Ya. Krempeng kan enggak mesti dia salah. Sudah tidak menjabat kalau bicara itu ya. Kalau kita kembali ke konteksnya itu ya tinggal kita menyerahkan aja kepada Kejari, jaksa eksekutornya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya dikata ini kan sudah 6 tahun yang lalu ya. Ini kita harus bedakan ya dengan kasus Pak Jokowi yang sekarang kita sedang berjalan ini. Ya Bung Sylvester memang adalah dari tim kami juga ya sebagai tim relawan ya. Dan yang kita juga sangat menyesalkan bahwa ini terjadi seperti ini gitu. Kalau untuk mengajukan PK, hak beliau untuk mengajukan PK. Dan setiap orang juga akan wajib lah dipersilakan untuk mengajukan PK kalau ditemukan 3 bukti tadi kan. Dan saya rasa mungkinan diajukan PK itu karena beliau mempunyai novum baru, ya kan? Ya sampai sekarang terus terang aja saya belum bisa kontak dengan beliau ya. Tapi kami dari teman-teman berbicara bahwasanya akan diajukan ke PK dan kemungkinan ada novum baru yang. Tapi ada yang bilang bahwa ini seolah menghindari putusan hukum yang sudah ingkrah, Pak. Ya kalau kita bicara apakah menghindari ataupun juga melarikan diri itu kan hanya Sylvester yang tahu ya. Karena kita sih belum ketemu sampai sekarang ini. Tapi menurut saya dia juga taat hukum kok. Sylvester taat hukum mungkin ada satu administrasinya yang belum kelar atau apa kan bisa saja itu juga. Tapi taat hukum nggak mungkin selama 6 tahun nunggu kan Bang? Nah kalau kita bicara 6 tahun tunggu ini kan kita bisa personal, ya bukan kita bicara dalam status satu grup dan sebagainya ya. Ini personal. Apa yang dilakukan beliau yang bertanggung jawab sendiri untuk itu. Oke, Prof Jamin, maka muncul pertanyaannya begini Prof, seseorang yang sudah dijatuhi pidana, sudah ingkrah tapi belum menjalani masa pidana, kemudian mengajukan PK, sah tidak proses itu? Ya, PK itu kan hak setiap orang ya. Apakah dia sudah dieksekusi atau belum dieksekusi. Itu kalau sejak ada putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap dan memiliki novum, dia punya hak ya untuk mengajukan itu. Tapi begini ya, ini di Pasal 270 di KUHP itu kan tugas dan kewenangan eksekusi itu ada pada jaksa. Tetapi selain itu, kita jangan lupa di pasal 280 ada peran hakim juga di situ. Jadi hakim itu yang melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi daripada pelaksanaan tadi itu di pasal 280 nanti lihat di KUHP. Jadi ini ada dua yang keliru ini, jaksanya dan hakimnya. Harusnya hakimnya juga punya kewajiban
untuk mengawasi jaksa melaksanakan isi putusan. Nah, menurut Anda apa yang membuat ini tidak jadi kunjung dieksekusi? Apa yang salah, apa yang lalai di antara kedua belah pihak ini, jaksa dan hakim ini? Ya, pada umumnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hakim itu akan melakukan pengawasan dengan memberikan salinan putusan. Setelah salinan putusan disampaikan kepada jaksa yang melakukan eksekusi, maka akan ada pemanggilan secara sukarela, kalau enggak dilakukan paksa. Nanti setelah itu, kalau tidak dilaksanakan, hakim pengawas di wilayah lingkungan pengadilan tersebut akan memonitor dan mengawasi. Ya, nanti bisa lihat di pasal 280 KUHP. Dia bertanggung jawab juga untuk apakah putusannya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kalau kasusnya ini lebih ke kelalaian atau memang diabaikan, atau Anda punya kesan yang lain di sini? Saya belum melihat apakah ada dari pengadilan tersebut yang wilayahnya itu memaksa atau meminta pelaksanaan segera melaksanakan itu ya. Walaupun tidak segera melaksanakan, harusnya itu inisiatif dari eksekutor, yaitu jaksa. Nah, kalau tidak dilaksanakan, baru hakim yang melakukan teguran, menegur jaksa, kenapa kamu nggak melaksanakan ini? Nah, apakah ada nggak teguran itu dari hakim? Kalau sudah ditegur, berarti kan dia nggak boleh tidak melaksanakan kan? Nah, jadi perlu juga nanti dicek ada nggak dari hakim yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi ini melakukan teguran. Jangan-jangan diam-diam juga. Jadi hakimnya diam-diam, jaksanya juga diam-diam. Jadi ini nggak terlaksana dengan baik begitu. Gimana tuh Bang Andi? Ya, itu kembali lagi kepada proses pengadilan itu sendiri gitu loh. Willingness-nya kan dari mereka semua sekarang gitu kan. Ya, kalau itu sudah ingkrah dan memang itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan, ya silakan aja, monggo-monggo saja. Yang penting kita semua taat hukum lah. Bung Silver juga pasti juga taat hukum untuk itu. Tinggal bagaimana jaksa eksekutor melaksanakannya. Asal prosedur-prosedur itu sudah terpenuhi gitu loh. Ya, dari administrasinya juga terpenuhi gitu loh. Kalau tiba-tiba administrasinya nggak terpenuhi, bagaimana bisa mengeksekusi kan misalnya gitu. Tapi kalau seorang Sylvester, menurut Anda sampai tidak bisa menjalankan eksekusi ini, mustahil atau masih mungkin tidak dia melakukan ini seorang diri gitu? Maksudnya itu tuh nggak mungkin tidak ada pihak lain Dang yang membuat akhirnya kalau tidak bisa melakukan seorang diri juga pasti tidak. Ya kan pasti ada yang tadi menjalankan. Misalnya kan ini pun sudah ada 3 tahap ya, putusan nomor 200, putusan nomor 297, kemudian terakhir putusan nomor 287 garis miring K garis miring PIT 2019. Itu semua jelas. Jadi artinya tidak mungkin ya tidak ada kemudian yang membikin atau menghambat ini. Pasti ada karena dalam sistem informasi semuanya jalan. Tapi kan ini berarti ada oknum ya. Ada oknum yang tidak menjalankan ini, Mas Tifal. Dan oknum itu, makanya kita minta kepada Komisi Kejaksaan, kita juga kemarin teman-teman juga mengajukan somasi kepada Kejaksaan Negeri, ya gitu, untuk menanyakan. Kalau perlu juga ada tindakan, tapi saya kira udahlah kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat bisa menilai kok ini, Mas Tifal. Akhirnya kan ada tudingan lagi nih Bang Andi, tudingan siapa pihak yang ada di baliknya Bang Sylvester ini membuat akhirnya 6 tahun nggak jalan-jalan ini pidananya. Ya sah-sah saja orang mengadakan tudingan-tudingan itu. Ya berpraduga. Tapi logis nggak kalau ada pandangan kayak gitu? Ya kalau kita bicara logika, ya mungkin saja ya kalau bicara logikanya ya. Tapi apakah ini, tadi kan dijelaskan oleh Pak Prof Jamin juga, apakah ini jaksa dan hakim ini matching nggak nih? Ya kan? Tadi kan dikatakan untuk mengajukan PK itu ada 3 tahapan itu kan. Ada putusan hakim yang salah, ya kan? Ya apakah ada putusan hakim yang salah di situ gitu loh. Pertanyaan kan juga gitu, selain administrasi itu. Tapi sekecil kekuasaan jaksa ataupun hakim pasti juga akan gak berani lah menjalankan itu. Siapa? Nah makanya. Ini Anda berani nuding di sini berarti kan harus membuktikan juga. Saya nggak nuding loh. Saya hanya berpraduga. Bukan nuding. Kalau nuding itu kan ada orang, wah ini ada bohir. Coba ada kehilapan dalam putusan hakim misalnya. Nah, gitu kan. Ini kan perlu dikaji ulang lagi, dikaji lagi oleh. Makanya ada PK itu, apakah dari 3 komponen itu salah satunya ada itu menurut Bung Sil ya. Maka dia mengajukan PK itu. Bukti barunya apa kalau gitu? Ya, saya bilang kita tunggu dari Bung Sil lah. Buktinya apa yang diajukan dari timnya kan?
Ya. Ini kan masalahnya nggak muncul-muncul dia. Iya. Dia lagi inilah cari-cari tugas ya. Kalau bisa bilang gini, mungkin ya beliau juga lagi kontemplasi apa yang disusun untuk itu kan. Tapi yang jelas juga gini, ya kita tunggu niat baik dan bagaimana kinerja dari komisi pengawas ya atau komisi kejaksaan untuk melakukan ini. Anda itu digaji dengan uang rakyat ya, termasuk juga para hakim dan barusan dinaikkan gajinya, termasuk juga para jaksa ya gitu. Lakukan ini karena jangan sampai kemudian nanti ada tuduhan macam-macam kan kasihan gara-gara satu orang ini si Plester ini kemudian membuat yang lain-lain jadi buruk. Nah, saya yakin beginilah, pasti beliau juga melihat ya situasi apapun gitu ya. Pasti dia akan juga merupakan orang yang taat hukum untuk itu ya. Ya, kalau taat hukum udah masuk, ya, kita coba lihat dulu lah. Kita juga jangan berandai-andai untuk harus masuk dulu. Kalau taat hukum kenapa nggak menyerahkan diri aja? Itu benar pertanyaan benar ya. Ya. Makanya kita bilang apakah dia sekarang ini sedang menyusun dulu untuk penyusunan PK itu, ya baru dia menyerahkan diri. Nah, kita berharap itu nanti pasti itu akan melakukan sesuatu ya. Tapi PK kan nggak menggugurkan itu Pak Andi, ya kan Mas Tifal? PK ya, kan PK memang tidak menggugurkan ingkrah itu. Ya. Demikian tinggal kita masa bilang, balik lagi saya bilang, apakah jaksa eksekutor itu bisa melakukan itu, ya kan? Kita persilahkan kalau melakukan itu. Oke, sekarang pertanyaannya begini, kalau kemudian ada dugaan kelalaian di sini, Prof. Jamin. Kalau kemudian itu terjadi, saya nggak nanya ke Prof. Kalau kemudian sudah ada dugaan kelalaian itu, apakah kemungkinan lain terutama PK ini juga akan dianggap masih bisa dilanjutkan atau dianggap gugur seketika? Jawabnya nanti ya, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Prof. Jamin, seandainya ada kelalaian yang dilakukan oleh jaksa, seandainya ini sudah ditemukan oleh Komisi Kejaksaan ada kelalaian tidak kunjung melakukan eksekusi terhadap Sylvester, maka apa konsekuensinya terhadap si jaksa yang tidak melakukan eksekusi dan apakah ini seketika tidak akan PK yang diajukan Sylvester ini otomatis tidak akan bisa dilanjutkan? Ya, tentu terkait dengan kelalaian tugas dan tanggung jawab seorang jaksa. Ya, apakah atas inisiatif sendiri ataupun berdasarkan perintah jabatan pimpinan, ya itu tentu menjadi pelanggaran etik ya dan administratif yang bisa nanti diajukan untuk diberikan sanksi ya kepada pelakunya tersebut. Saya ingin mengatakan hal seperti ini ya. Kenapa orang mengajukan PK dia harus hadir, ya harus hadir. Kalau kita ketahui dahulu orang bisa melarikan diri DPO lalu mengajukan PK begitu karena dia khawatir kalau dia hadir nanti dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara begitu ya. Nah, jadi sekarang ini maka setiap permohonan PK itu harus hadir dan sendiri mengajukan. Nah, kenapa? Karena agar dapat dieksekusi, dimasukkan ke dalam tahanan begitu. Nah, inilah filosofi kenapa pemohon PK itu harus hadir. Nah, sedikit rancu dan aneh kalau orang yang seharusnya hadir ada tidak dieksekusi tapi bisa mengajukan PK begitu. Nah, ini menjadi suatu hal di bidang hukum ini menjadi gak sedikit rancu begitu. Karena sudah diatur sedemikian rupa tidak boleh orang mengajukan PK kalau dia tidak hadir sendiri. Dia sendiri yang hadir untuk mengajukan PK itu. Begitu. Di sisi lainnya juga begini, dari Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkum Anang Supriyatna juga sudah menyatakan sidang peninjauan kembali yang bakal diajukan Sylvester ini sudah terjadwal tanggal 20 Agustus 2025. Kita coba simak pernyataan Kapus Penkum. Informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester. Ternyata PK-nya jalan Mas Roy, tapi eksekusinya mandek. Apa yang keliru di sini? Ya nggak apa-apa, kita ikuti tadi statement dari pakar hukum Prof. Jamin Ginting tadi. Berarti kan kalau 20 Agustus dia harus datang. Ya, sekarang duluan mana? Harusnya dieksekusi atau PK dulu? Berarti begitu dia datang, ya pihak eksekutor harusnya udah tangkap aja dia, masukkan dulu ya sebelum dia mengajukan PK. So simple is that, ya kan? Sangat simple. PK dia harus datang, begitu dia datang pada saat sidang PK itu 20 Agustus,
ya dia dieksekusi. Seberapa yakin karena yang sekian lama saja untuk mengajukan untuk yang inkrah saja tidak berjalan sebenarnya. Kita berikan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar para penjalan hukum di Indonesia itu semua dapat hidayah. Udah gitu, harus, dan Indonesia menonton ini. Sampai begitu jawabannya. Kalau sudah datang PK harus datang sendiri, ada kemungkinan dia ditangkap langsung. Iyalah. Kalau Mas Roy. Ya tidak perlu seperti itu. Dan saya tahu lah pasti Bung Sil itu sudah memperhitungkan semuanya, ya. Apa yang harus dia lakukan. Dia mengajukan PK itu kan pasti sudah ada bukti atau novum atau 3 bukti tadi itu. Ya apapun yang terjadi pasti dia akan hadapi gitu. Bagus. Apakah hari ini dia akan ditahan ataukah besok ataukah nanti setelah pas acara persidangan dia pasti akan hadapi untuk itu ya. Karena dia juga seorang yang taat hukum untuk itu. Tapi yang jelas adalah yuk kita sama-sama lihat aja seperti apa tanggal 20 Agustus itu. Ya, kan PK sudah berjalan, sudah mulai gitu kan. Dengan novum-novum baru ataupun dari beberapa 3 poin tadi itu bisa diterima oleh mahkamah. Oke, karena kan ini sudah mencuat cukup lama, sudah beberapa hari ini masalah Pak Sylvester ini mencuat ke publik. Terakhir Anda komunikasi bagaimana memperhatikan ini dan saran Anda ke Bang Sylvester apa sebetulnya? Ya kalau saya belum sempat berkomunikasi lagi ya. Padahal jago loh, Pak Andi itu kalau kontak kan jago. Tapi begini, yang kita paham lah, karena kita sering bergaul ya, kita berbicara seperti apa juga, saya paham bahwanya Bung Sil ini adalah orang yang taat hukum untuk itu. Ya. Dan apapun cepat atau lambat dia pasti akan menyerahkan diri. Tanda kutip ya, saya bisa katakan dia akan menyerahkan diri ataupun juga sambil menunggu sampai PK itu. Meskipun harusnya ya sudah mengajuk Iyalah. menyerahkan diri itu mau udah dari kalau taat hukum jadi begini juga kita meminta kepada pihak jaksa eksekutor itu ya bisa melakukan sesuai dengan tugasnya dia sebetulnya kan. Kalau mereka dia sudah berkomunikasi dan juga administrasinya itu sudah lengkap dan jelas gitu loh. Karena kalau salah satu syaratnya kan itu. Kalau administrasinya nggak lengkap gimana? Oke. Kan masih dipertanyakan juga sama jaksa kan gimana? Di satu sisi ini juga belum selesai, Anda juga tersandung kasus dilaporkan juga ke polisi yang sampai sekarang juga belum tahu arahnya gimana. Yang penting ini harus dieksekusi, dan kalau tadi Bang Andi mengatakan Sylvester itu adalah taat hukum, ya buktikan taat hukum itu dengan menjalankan ya atau menjalani eksekusi ini sesuai dengan kata dia tuh ketika di depan teman-teman tuh kalau saya sudah menjalani hukum gitu ya. Wah, ketika di acara 2 arah dulu kan juga saya sudah menjalani, dan waktu itu kan benar kan pemirsa bisa mencatat semua buktinya. Waktu itu saya tanya kapan menjalankan, oh nggak tahu, nggak perlu dilihat kapan. Akhirnya kan terbukti semua. Seluruh masyarakat Indonesia mencatat, dan Kompas TV lah yang kemudian menjadi pertama kali ketika saya mengungkapkan Bang Sylvester itu belum menjalani putusan itu. Oke, sederhananya Prof Jamin, apa hikmah yang harus kita pelajari di sini? Karena ini kan pasti akan sedikit banyak kan mencoreng peradilan kita. Nah, ya tentu begini ya, jaksa harusnya tidak dalam rangka tebang pilih ya dalam hal mengeksekusi seseorang begitu. Ini juga tanpa sorotan masyarakat saya kira bahaya juga kalau sampai nantinya ada orang-organ tertentu yang sebenarnya harus sudah melaksanakan putusan tetapi tidak ada yang mantau, akhirnya berkeliaran begitu ya, tidak dieksekusi. Ini seperti gunung es ya. Jadi Komja, Komisi Kejaksaan, masyarakat harus memantau semua terhadap pengadilan-pengadilan di mana jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi ya. Nah, dalam hal tertentu jaksa cepat. Kenapa dalam hal tertentu jaksa lambat? Kan itu kan artinya equality before the law ya. Persamaan di depan hukum itu harus ditegakkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat fungsi dan peran hakim ini lagi, hakim pengawas yang harusnya kalau sampai ada terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, hakim memberi teguran dan pengawasan, itu tugasnya sudah. Dan kelalaian ini sudah tidak terbantahkan lagi menurut Anda, Prof? Ya, saya kira sudah nyata di depan mata ya, dan sudah terbuka sekali ya. Artinya orangnya sendiri akhirnya juga sering ada di media. Saya juga bingung, biasanya orangnya harusnya sembunyi-sembunyi, nggak sudah terlalu. Tapi karena dia sudah ada di media dan menunjukkan kapasitasnya seperti itu, artinya masyarakat semakin yakin bahwasannya ada sesuatu yang mengganjal dalam
Yang bilang Prof Jamin. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ. Ya. Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah datang ke studio. Puncak gunung es, puncak gunung Silvester. Baiklah, oke. Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah datang. Prof Jamin, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memperkuat ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan pangan. Dalam program High Level, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan akan merekrut 500 lebih anggota Polri yang memiliki kemampuan khusus di bidang pertanian. Anggota Polri ini akan jadi pendamping bagi petani agar distribusi bisa diserap secara maksimal. Kami melakukan rekrutmen khusus supaya kemudian anggota-anggota Polri yang kita rekrut ini kemudian bisa juga ikut memberikan pendampingan. Bila perlu kita bantu dalam hal ekspor. Kita merekrut kurang lebih 500 lebih anggota Bintara yang memiliki kemampuan di bidang pertanian. Selengkapnya bisa Anda simak dalam program High Level, episode Polri Kuatkan Ketahanan Pangan. Selasa 12 Agustus 2025, pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Kompas TV. Kami akan segera kembali sebentar lagi dengan laporan mancanegara. Warga Gaza dan para jurnalis menggelar prosesi pemakaman jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif dan Muhammad Karkih yang tewas dalam serangan udara Israel. Kami segera kembali. Warga Gaza dan rekan sesama jurnalis menggelar prosesi pemakaman untuk jurnalis Al Jazeera Anis Al-Sharif dan Muhammad Karkih yang tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan tenda mereka di Gaza Barat. Tangis warga Gaza mengiringi jenazah jurnalis Al Jazeera saat akan dimakamkan. Sejumlah jurnalis tak kuasa menahan tangis kehilangan rekannya akibat serangan Israel. Lima jurnalis dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di dekat rumah sakit Ashifa di kota Gaza pada Senin waktu setempat. Kelima jurnalis terbunuh saat Israel menyerang tenda yang mereka tempati di luar kompleks rumah sakit. Dari 5 rumah sakit, dari 5 jurnalis yang terbunuh, salah satunya Anas Al-Sharif. Militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Sejumlah negara terus mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza melalui jalur udara di tengah niat Israel untuk menguasai seluruh wilayah itu. Sekitar 2 juta orang di Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Banyak paket makanan yang dijatuhkan melalui udara tercebur ke Laut Mediterania atau mendarat di zona merah yang dikuasai militer Israel. Warga Palestina mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan tepung dan kebutuhan pokok lainnya. Israel membatasi masuknya truk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kantor media pemerintah di Gaza menyebut hanya 1.334 truk bantuan dari total 9.000 truk yang seharusnya diizinkan masuk ke Gaza dalam 15 hari terakhir. Situasi ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Saat ini Gaza menghadapi krisis kelaparan parah yang telah membuat ratusan kematian, terutama dari kalangan anak-anak dan malnutrisi ekstrem yang mengancam ribuan lainnya. Krisis ini dipicu pembatasan akses bantuan yang ketat, blokade, serta perusakan infrastruktur vital seperti rumah sakit dan pabrik roti akibat perang. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.